Apa? Mobil viral? Itu sebenarnya settingan atau beneran? Udah tanya Raffi Ahmad. Hai Des. Sekarang kita lagi ada Mas Halo. Andre. Halo. Maaf ya, saya pakai jenggot-jenggotan. Yang biasa terkenal tuh Taulani TV saya. Taulani TV. Udah subscribe kan? Udah. Subscribe. Harus subscribe. Wajib itu subscribe. Dan jangan lupa subscribe kita juga Mas. Oh, apa namanya channel? Chelsea Nail. Chelsea Nail. Oke, Iya. kita subscribe ya. Oke. Terus kali ini kita mau kepoin ya sayang ya Boleh. tentang mobil viral. Wah, memang di mana-mana itu semua pada ngomongin soal mobil viral ya. Iya dong. Tapi Mas, sebelum itu ya, ini kan Mas Andi kan dulu terkenalnya ini Sebagai komedian. pemain band, vokalis juga Oh ya. ya itu ini apa sih? Intro dulu Stinky. dong, intro dulu dong. Gini. Mungkin ke. Hafal? Iya. Saya aja udah lupa lagunya. Benar nggak Mas Andre? Iya benar. Iya dong. Terus sekarang sebagai MC pelawak di TV ya Mas Andre? Iya. Sekarang beralih ke YouTuber. Ke YouTuber. Kenapa Mas Andre beralih ke YouTube? Ya karena sekarang dunia YouTube sudah meluas dan sayang kalau kita punya talenta, kemudian juga kita punya fans base juga kan. Ya udah sekalian aja kita bikin YouTube supaya bisa makin meluas. Lebih gitu. bisa berekspresi Lebih gitu. bisa berekspresi, kemudian juga mungkin ada hal-hal yang tidak bisa saya implementasikan di televisi, tapi di YouTube bisa Wah, gitu. benar. Dan Karena tidak ada batas kan gitu Dan kan. suka-suka nggak ada peraturan. Nggak ada Tapi peraturan. kalau suruh paling favorit gitu, suruh milih Mas, suka jadi musisi, kemudian MC atau YouTuber? Kayaknya semuanya saya. Kalau sekarang sih lebih suka di komedian ya. Tetap Komedian. media. Host ya di Host tetap. Di host gitu. Kalau musik ya tetaplah masih kangen, kadang-kadang kan kangen, makanya di rumah punya studio supaya bisa tetap mengekspresikan hobi musiknya. Berarti kalau itu sebenarnya buat sampingan. Sekarang malah udah iseng nggak gitu. sampingan, udah serius YouTube. Oh baik. Berarti sama dong sama kita. Iya, Taulani TV itu udah menjadi sebuah brand yang harus saya besarkan. Gitu. Tapi struggling nggak sih Mas? Iyalah, Maksudnya- semua juga gitu. Kalau mencapai sesuatu yang maksimal harus juga perjuangan apapun. Gitu. YouTube juga gitu. Saya tadinya nggak begitu paham main YouTube tuh kayak gimana. Justru sama Sule duluan Sule lebih dulu main YouTube. Sule dulu pernah nawarin saya tahun 2012. Ji bikin YouTube Ji. Enak lumayan nih pemasukannya gini. Waktu itu saya masih nggak mikir gimana cara masuk duitnya, terus apa yang harus gue lakukan gitu kan. Kayaknya udah males deh gitu kan. Orang ngurusin syuting di ini talk show aja udah capek, mesti bikin lagi gitu kan. Saya nggak kepikiran 2012 dia ngomong. Ternyata 2000 berapa kita bikin event? 2018. Baru 2 tahun lalu ya. Baru 2 tahun. Mulailah saya oke deh nih, mulai nyoba deh. Ternyata oke loh. Setelah dimonetas enak ya. Mas? Iya. Salah, Sule bukan 2012, Sule 2016. 2016 dia udah bikin itu. Jadi kalau misalnya seseorang profesi sebagai YouTuber dan content creator itu bagus ya? Bagus banget. Karena apa ya, sekarang semua sudah merasakan lah ya hasil dari YouTube tuh gimana. Tapi jangan bilang enaknya aja. Karena di dunia YouTube juga kita ada persaingan. Iya benar. Dan itu udah ketat banget ya Mas. Udah ketat banget, nggak semua YouTuber juga bisa sukses. Kembali kepada apa? Konten. Terus kemudian pasarnya apa yang mau diambil dan kreativitas kita. Benar. Gitu. Tapi kalau kreatif aku percaya sih, Mas. Kalau misal konten kita itu kreatif bagus itu pasti ditonton Pasti orang. nggak mesti public figure pun. Kalau dia kreatif pasti ditonton. Banyak kan YouTuber yang bukan public figure tapi oke gitu ya. Tergantung konsepnya sih Iya. ya. Selanjutnya Mas Andre, tips dari Mas Andre supaya YouTube itu besar tuh seperti apa? Mas? Kalau dari Mas Andi Kalau sendiri. dari Mas Andre ya? Gini, kita harus berkaca ke diri kita, punya sesuatu apa yang ingin kita tampilkan. Lalu banyak mereview, nonton YouTube orang gitu ya. Bukannya kita nggak boleh meniru, ada yang kita ambil boleh banget, itu sah-sah aja. Tapi bagaimana setelah kita meniru, kita buat tiruan itu lebih bagus daripada asli. Dimodifikasi Yes. gitu. Tetap karya orang, karya kita. Karya kita, walaupun dibilang lo ngikutin ini nggak apa-apa, tapi mungkin dengan taste dan gaya yang berbeda. Asik. Tuh.
Kayak saya ada namanya cekcok di YouTube saya. Itu mungkin juga temanya talk show juga sih, sama kayak di ini talk show, tapi mungkin gaya saya beda karena saya udah nggak pakai jas, terus saya bisa lebih lepas ngobrolnya, apapun bisa saya bahas di situ tanpa ada batasan-batasan. Dengan gaya saya mungkin lebih liar kalau lebih apa gitu Lebih ya, santai gitu. Langsung Mas, kita masuk ke topik yang agak Apa mobil viral? Ini judul YouTube kita, Mas. Apa yang mau ditanya nih? Jadi Mas, aku Oke. kan juga ngeliatin dan ngikutin Kepo gimana dia. keributan kalian itu ya. Banyak yang komentar juga, jadi netizen nyinyir Mas, dan banyak pertanyaan. Itu sebenarnya settingan atau beneran? Udah tanya Raffi Ahmad belum? Belum dong, Nah, belum tanya. tahu. Dia yang bayarin mobil saya tanpa basa-basi. Berarti nggak settingan dong. Itu real ya. Nah, habis Iya. itu orang mikirnya Raffi bicara, karena bawaannya kan ketawa, tapi memang benar. Mobil itu diambil Raffi, lalu kemudian terjadi tiba-tiba di rumah si Gigi. Nggak cocok apa segala macam. Bobrok lah, dia bilang mobil bobrok gitu kan. Ya karena nggak tahu, orang yang memang nggak ngerti mobil klasik pasti nganggapnya apaan kayak gini aja kok mahal. Iya, Tapi iya. kalau orang yang tahu, wah itu sesuatu apa namanya, harta warisan. Iya benar. Ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Dan itu berantemnya berantem beneran juga, kesal beneran juga tuh. Siapa Raffi? Heeh, Sama Gigi? Bang Andre, Mas Andre ke Arafi. Oh iya, Kan bukan. soalnya sempat ada celutukan, lu Gini, sama gini. temen hitung-hitungan lu gitu Nah, kan. Jadi gini, sebetulnya gini, di luar dari mobil viral, saya kan memang hobi mobil, koleksi mobil-mobil antik dari zaman dulu sebelum punya YouTube. Jadi memang gitu, saya itu kalau udah punya mobil antik, saya bangun, saya rapiin, udah jadi bagus karena saya hobi dan saya seneng gitu. Tapi ada yang nawar tiba-tiba, dan saya asal nyebut aja, dan itu udah sering terjadi, bukan hanya Raffi aja. Cuma yang ke record waktu itu sih Si Raffi. Karena begitu, saya juga nggak tahu awalnya Raffi datang cuman pengen collab gitu kan. Dia punya YouTube, saya punya YouTube, oke, datang ke rumah main garasi, tiba-tiba dia liatin mobil saya, langsung dia tahu. taksir. Naksir. Karena jiwa pedagang saya keluar, gitu kan. Tiba saya nyebut aja, ya udah lo kalau mau segitu, anak gua. 700. Tapi bener. tapi nggak rugi Mas Andre, karena kan si Raffi dibeli Denny satu. Berarti Raffi untung. Iya. Mas Andre juga Lebih pedagang Raffi daripada Raffi. Harus belajar sama belajar, Arafi. makanya gitu. Karena Dan- gini Mas Andre, kenapa kita bilang mobil Morris ini settingan? Gini, ada yang komen di netizen. Episode pertama Raffi di rumah Raffi Ahmad, Gigi marah. Episode kedua di rumah Denny Cagur, istrinya marah. Episode ketiga Episode nanti. ketiga nanti Kak Paula. Kak Iya, ada Paulanya komen marah. gitu. Tapi kayaknya Kak Paula udah enggak deh, karena mobilnya udah di Denny dan Iya, bukan aman rezekinya ya. Pak. Udah aman, udah aman. Udah aman berarti. Dan Baim juga kayaknya memang nurut sama istri ya, jadi ya sudahlah, Ya udahlah. artinya udah di Denny gitu. Cuman masalahnya sekarang anak saya masih uring-uringan, Kenzi. Kenzi. Dia masih mimpi kemarin, papa aku kangen mobil Morris, aku pengen mobil Morris hijau. Udah dibelanjain juga nggak ini ya Mas ya? Udah tetap Yang kekeh, masih tetap pengen mobil itu. Ya udah nggak Baiklah. mungkin karena udah di tangannya Denny. Ya paling saya mesti cari gantinya. Nah, saya udah Harus punya tuh. gantinya. Oh, udah punya. Ada. Nah, kalau kalian mau tahu gantinya, tonton Taula di Nah, itu ada nanti. kita subscriber kita masih mau naik-naik Mas, tapi viewers kita masih setia. Woi, keren. Lebih Nanti dari lama-lama. subscriber loh Mas. Biasanya kalau udah kolaborasi sama saya, nanti langsung naik. Amin. Maaf ya, agak sombong sedikit. Sombong banyak kita. boleh. Kan kita harus saling membantu, Bener, ya kan? harus dong. Makasih dong sudah tuh. Ngomong-ngomong, si Morris ini yang Mas Andre punya itu kan tahun 61. 61. Punya sejarah tersendiri nggak sih sama Mas Andre ini? Di dunia permorisan, ya orang-orang yang sudah ahli-ahlinya di bidang Morris, apalagi mobil-mobil Morris lama, Morris mobil langka, pasti semua akan tahu mobil Morris MK1 tahun 1961 itu udah ketahuan pasti harganya. Karena di UK-nya sendiri itu 85.000 UK. Silakan itu di kalkulator. 85.000 Kali pounds. 16.000 sekarang. Mungkin sekitar 1,4 M. Itu di sana. Terus kalau nyampe Indonesia ya pasti ada ongkos Iya, kirim, pasti. ya cukai, apa segala macam. Nyampe sini bisa hampir 2 M. Artinya memang mobil itu bukan hanya di Indonesia tapi di dunia itu jadi collectible item. Saya punya mobil itu tahun 61, suratnya bener, surat lahirnya ada, semua keterangan BPKB-nya juga masih lengkap semua, nomor mesin, nomor rangkanya cocok, akur, dan mobil itu generasi pertama. MK1 itu artinya pembuatan Paling tua gitu tahun ya. pertama dibuat.
tahun 59 sampai 67 kalau nggak salah. Periode itulah MK1. Belum lagi modifnya mahal itu. Itu nggak dimodif. Nggak dimodif. Karena memang mobil itu original, saya bangun sesuai memang katalognya. Oh gitu. Jadi kayak orang bikin Morris dari pabriknya ya kayak gitu. Cuma dirawat sama Mas Andre aja. Dan saya bangun Mesinnya seperti gitu. baru. Ya Mas Andre ngerawat Morris seperti ngerawat istri ya Mas. Nah, jadi orang kalau bilang kok mahal, ya sekarang gini deh, saya balikin coba. Situ coba aja cari mobil yang kayak gini ada apa enggak, itu satu, kedua. Kemudian begitu belanja barang-barangnya belum tentu ada di tempat spare part. Benar-benar. Ya kalaupun ada mungkin harganya mahal. Ngirim sampai Indonesianya berapa lama? Hitung aja semua tuh. Dari mulai beli belanja-belanjanya sama kesabaran kita menunggunya, sama belum lagi nanti ngebangun segala macam. Itu emang Oh, berarti Mas Andre itu ngebangunnya dari perintilan gitu? dari nol. Iyalah. Makanya anaknya itu sayang banget sama mobil. Tahun berapa tuh Mas ngebangunnya tuh Mas? 2017. Berapa lama prosesnya? Setahun lebih, hampir 2 tahun. Sayang banget dijual. Tapi ya Nggak ikhlas ya apa-apa. Mas Andre. Nanti cari lagi ya. Nanti kita cari lagi. Kenzi nyari yang dikasih yang baru ya. Ada udah nanti. Oke. Ya, dan nanti tinggal tayang ya sayang. Iya, ini makanya seru juga nih karena ini pertanyaannya bagus nih. Belum ada di tempat-tempat lain kayaknya. Belum ada. Aduh, stop. Mas Andre tuh lagi emang aslinya dasarnya emang suka koleksi mobil klasik. Suka Dari kapan tuh? dari 2011. 2011. Dan sekarang udah punya berapa mobil klasik di rumah? Yang sekarang sisa di rumah tinggal 6. Punya 6 mobil. Ada 6. Yang paling menurut Mas Andre wow banget saat ini sekarang ya si maksudnya- Morris sih. Si Morris lah. Oh, udah dilepas itu tapi. Karena memang itu yang paling model lucu, langka gitu. Tapi ini saya punya yang baru gantinya. Ini lebih rare lagi, lebih langka. Ini akan viral. tadi beli lagi. Dibeli lagi Mas Sultan nanti. Ngerinya gitu. Ini akan viral. Gak akan gue jual ke siapapun ini karena ini amanat dari anak gue Kenzi. Papa jangan terulang lagi, papa jual lagi. Udah deal ya. Oke. Tapi nggak tahu juga kalau penawaran. Tetap ya. Nanti cari lagi. Tetap Oke ya. lah. Oke. Guys, ini video akan berlanjut di Taulani TV. Taulani. Terima kasih banyak buat Chelsea Nail. Chelsea Nail. Makasih juga Mas Yang Andre. sukses buat YouTube-nya. Sukses juga buat Amin. Mas Andre. Subscribernya makin banyak. Amin. Semoga mobil klasiknya makin banyak. Amin, amin. Terima Jangan lupa kasih. subscribe, like, comment. Ah.